Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat luar biasa teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing kita, yaitu Ibu Triana Indrawati MA selaku pembimbing mata kuliah kali ini, oke? Dan saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengikuti mata kuliah kali ini. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman semua yang sudah mengikuti mata kuliah kali ini pastinya teman-teman sangat bersemangat dan antusias untuk belajar bersama kami ya. Oke. Nah, terus juga sebelumnya ya saya juga mau memperkenalkan diri dulu ya. Soalnya mungkin kalau kata pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, makanya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mustafa Akil, NIM 221993. Saya mahasiswa IAIN Pekalongan, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ya Saya akan mempresentasikan dengan tema teori behavioristik. Nah, di sini saya juga tidak mempresentasikan sendiri, melainkan ada teman-teman saya yang sangat pandai banget ya. Di sini ada Mbak Arum Wijaya, ada Mas Dika Aprianto, dan Mbak Rizka Nikmah Aini. Nah, mungkin ya dari teori behavioristik ini ya kan ada pengertiannya teman-teman. Nah, pengertian kali ini nanti akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama maksud saya Mbak Rizka Nikmah Aini. Kepadanya saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori behavioristik Pavlov. Pengertian teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Teori behavioristik merupakan teori yang memacu kepada tingkah laku siswa sebagai akibat dari adanya interaksi siswa atau pelajar antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masuk atau input dan keluar atau output yang berupa respon. Adapun juga ciri-ciri aliran behavioristik, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil yang bersifat mekanistis. Yang pertama ada menekankan peranan lingkungan, yang kedua ada mementingkan pembentukan reaksi atau respon, yang ketiga menekankan pentingnya latihan, yang keempat mementingkan mekanisme hasil belajar, dan yang terakhir yang kelima menekankan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh oleh munculnya perilaku yang diinginkan. Tokoh-tokoh aliran behavioristik ada 5. Yang pertama ada Thorndike, yang kedua ada Watson, yang ketiga ada Carl Hook, yang keempat ada Edwin Kennery, dan 5 ada Skinner. Oke, terima kasih untuk Mbak Rizka atas penjelasannya. Saya juga sangat setuju tuh bahwa teori behavioristik ini memang sangat cocok ya teman-teman ya. Sangat cocok untuk metode pembelajaran sekarang ya. Soalnya kenapa ya? Metode pembelajaran sekarang itu agar apa? Biar guru itu akan lebih tahu bagaimana kemampuannya dalam membangun rangsangan teman-teman ya. Membangun rangsangan dan respon siswanya sehingga memunculkan perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Gitu ya. Nah, terus juga selanjutnya itu ada yang namanya teori ya. Teori behavioristik Skinner. Nah, teori ini nantinya akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Mas Dika. Oke, untuk Mas Dika silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori-teori pembelajaran. Teori selanjutnya yaitu teori behavioristik Skinner. Skinner merupakan seorang tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement balikan yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Menurut Skinner, berdasarkan percobaannya terhadap tikus, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku atau penghargaan. Sedangkan bentuk penguatan negatif adalah menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Skinner tidak sependapat pada asumsi yang dikemukakan oleh Galtry bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Hal tersebut dikarenakan menurut Skinner, yang pertama, pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Yang kedua, dampak psikologis yang buruk
mungkin akan terkondisi menjadi bagian dari jiwa terhukum bila hukuman berlangsung lama. Kemudian, hukum mendorong si terhukum mencari cara lain meskipun salah dan buruk agar ia terbebas dari hukuman. Kemudian yang terakhir, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan pertama yang diperbuatnya. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada bila hukuman harus diberikan sebagai stimulus agar respon yang akan muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguatan negatif sebagai stimulus harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat. Misalnya, seorang siswa perlu dihukum karena melakukan kesalahan. Jika siswa tersebut masih saja melakukan kesalahan, maka hukumannya harus ditambahkan. Tetapi, jika sesuatu yang tidak mengenakan siswa sehingga ia melakukan kesalahan dikurangi bukan ditambah, dan pengurangan ini mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya, maka inilah yang disebut penganut negatif atau penguat negatif. Lawan dari penganut negatif adalah penguat positif atau positive reinforcement. Keduanya bertujuan untuk memperkuat respon, namun bedanya adalah bahwa penguat positif itu ditambah, sedangkan penganut negatif adalah dikurangi untuk memperkuat respon. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana itu yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sederhana itu karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi, dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi. Konsekuensi inilah yang nantinya mempengaruhi munculnya perilaku. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul akibat respon tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, bahwasanya kita perlu yang namanya memahami secara detailnya teman-teman ya. Dari segi perilakunya sampai ke tingkah lakunya kita harus pahami secara detail. Jangan setengah-setengah. Soalnya kenapa? Stimulus dan responnya pastinya akan berbeda. Maka kita perlu yang namanya memahami secara detail. Toh misalkan kita nggak mempelajari detail, bisa fatal nanti, ya enggak? Oke. Nah, oh ya, terima kasih untuk Mas Dika, penjelasannya sangat luar biasa banget. Oke. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan yang nggak kalah luar biasa ya. Penjelasan ini dari Mbak Arum ya. Ini penjelasan yang terakhir, maka kita simak dengan seksama ya teman-teman ya. Oke. Untuk Mbak Arum, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Jaya, NIM 2219007. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori behavioristik dari Guthrie. Edwin Guthrie menegaskan kembali pendapat dari Thorndike dan Pavlov dengan menyatakan dalam hukumnya, yaitu The Law of Associations, yang berbunyi, a combination of stimuli which has accompanied a movement will on its precursor stand to be followed by that movement. Yang secara sederhana dapat kita artikan bahwasanya gabungan atau kombinasi suatu kelas stimuli yang menyertai atau mengikuti suatu gerakan tertentu itu memiliki kecenderungan bahwa gerakan tersebut akan diulangi kembali pada stimuli yang sama. Nah, konsep yang dikemukakan oleh Guthrie ini memiliki makna bahwa belajar pada diri siswa itu tidak terjadi harus mengulang-ulang pada stimuli yang sama dengan respon yang sama juga, serta tidak memerlukan adanya hadiah dan hukuman. Nah, dia menyatakan bahwa belajar itu akan terjadi karena adanya contiguity atau hubungan kontak antara stimulus dengan respon. Teori belajar menurut Edwin Guthrie yang paling utama adalah hukum contiguity. Berdasarkan teori ini, maka tugas seorang guru adalah memberikan stimulus kepada siswanya agar siswa dapat merespon dengan baik dan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dari percobaan atau eksperimen yang telah dilakukan oleh Guthrie itu menghasilkan beberapa prinsip
yaitu yang pertama, agar terjadi pembiasaan, maka organisme harus selalu merespon atau melakukan sesuatu. Nah, dapat kita pahami di sini. Misal, kucing yang ada di dalam box tersebut tidak merespon adanya stimulus alat yang digunakan untuk membuka box tersebut, maka sampai batas waktu kapanpun dia ada di dalam box tersebut, maka dia akan tetap terkurung, tidak dapat keluar dari box tersebut karena tidak merespon stimulus yang diberikan oleh penguji. Yang kedua, pada saat belajar melibatkan pembiasaan terhadap gerakan-gerakan tertentu. Oleh karena itu, instruksi yang diberikan harus spesifik. Nah, untuk yang ini kita alokasikan pada saat pembelajaran di kelas. Nah, misal guru memberikan contoh atau memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian tubuh. Di sini kita contohkan mata. Dalam bahasa Arab, ainun itu berarti mata. Maka ketika guru memberikan contoh, ayo anak-anak berikan gerakan bahasa Arabnya mata. Maka guru memberikan gerakan spesifik dengan menunjuk ke sini. Nah, dengan itu, maka ketika guru memberikan stimulus pertanyaan, apa itu ainun? Maka siswa akan merespon dengan menunjuk mata. Ainun, mata. Seperti itu. Yang ketiga, keterbukaan terhadap berbagai bentuk stimulus yang ada merupakan keinginan untuk menghasilkan respon secara umum. Membuat stimulus yang lebih mudah untuk diterima, itu akan lebih mudah juga menghasilkan respon dari yang diberikan stimulus tersebut. Yang keempat, respon terakhir dalam belajar harus benar ketika itu menjadi suatu yang diasosiasikan. Maka ketika ada suatu percobaan mengenai stimulusnya berupa pertanyaan, nah pertanyaan tersebut sudah diulangi, sudah dispesifikan. Akan tetapi dari penjawab tersebut masih belum bisa menjawab dengan benar, maka di akhir itu harus lebih dispesifikkan lagi. Misal kita asosiasikan pada kelas, misal seorang guru berikan pertanyaan mengenai jenis-jenis barang dalam bahasa Arab dalam lingkupan kelas. Nah, ada siswa yang menjawab di luar lingkupan kelas. Ya oke lah, pertama kali memberikan pertanyaan tersebut dibebaskan menjawab apa aja untuk menguji seberapa jauh pemahaman siswa mengenai mufrodat yang ada di dalam kelas. Nah, setelah diketahui ada yang salah, maka kita dapat menekankan lebih spesifik dengan kata sekolah agar siswa itu dapat menjawab dengan benar. Lanjut yang kelima, asosiasi akan menjadi lebih kuat karena ada pengulangan. Nah, seperti tadi kata sekolah dalam mufrodat dalam bahasa Arab lingkupan sekolah, di situ kata sekolah itu ditekankan, diulang-ulang, maka di situ akan lebih menguatkan terhadap respon dari yang diuji tersebut. Nah, hukum kontiguitas dari Guthrie ini mengalami revisi sebelum beliau meninggal. Dari hukum hubungan antara stimulus dan respon yang kuat akan menghasilkan respon yang baik, itu menjadi apa-apa yang dilihat akan menjadi sinyal terhadap apa-apa yang dilakukan. Di sini dapat kita ketahui bahwa sesuatu yang dilihat itu akan menjadikan pemacu atau perangsang seseorang itu melakukan sesuatu, melakukan respon, gerakan-gerakan tertentu dari apa yang ia lihat, seperti itu. Nah, jika seorang guru ingin mengasosiasikan dari teori kontiguitas Guthrie ini, maka diberikan saran dari Guthrie bagi guru yang akan menerapkan teori ini. Yang pertama, guru harus dapat mengarahkan performa siswa yang akan menjadi apa ketika mempelajari sesuatu. Nah, misalnya di sini guru memberikan pengarahan mengenai buku bahan ajar. Dia harus mengetahui terlebih dahulu isi buku ajar tersebut. Sekiranya isi buku ajar tersebut itu akan menambah daya minat siswa dalam belajar atau justru membuat siswa itu
jadi malas belajar. Maka ketika guru memahami bahwa bahan ajar yang digunakan itu akan membuat siswa malas belajar, maka dia harus memberikan stimulus alternatif yang lain berupa bahan ajar yang lain. Misalnya melalui bahan audio, visual, ataupun audio visual yang akan menambah respon rangsangan siswa tersebut lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, ketika siswa tersebut diperkirakan dapat merespon dengan baik adanya bahan ajar yang diberikan seperti dengan mencatat atau membaca buku tersebut, maka dalam hal ini buku dapat dijadikan sebagai stimulus atau stimuli yang dapat memacu rangsangan siswa untuk merespon dengan baik apa yang ada di dalam buku tersebut. Ketika siswa berulang-ulang membaca ataupun menulis dari isi buku tersebut, maka secara otomatis dia akan memahami isi buku tersebut. Yang ketiga, dalam mengelola kelas, guru dianjurkan untuk tidak memberikan perintah secara langsung yang menyebabkan siswa menjadi tidak taat terhadap peraturan kelas. Misalnya, guru meminta siswa untuk tidak ribut atau tidak gaduh dalam kelas. Padahal di dalam kelas tersebut sudah ada peraturan bahwa siswa ketika di dalam kelas itu jangan gaduh. Maka guru tidak perlu memberikan suatu stimulus secara spesifik dengan menyuruh siswa itu untuk diam. Cukup memberikan stimulus-stimulus yang ringan atau cukup menunjukkan bahwa di situ itu ada peraturan seperti ini. Maka dengan adanya stimulus diberikan suatu lembaran berisi peraturan kelas, di situ lembaran tersebut menjadi stimulus. Jadi guru tidak usah memberikan stimulus secara spesifik dengan menyuruh siswa itu untuk diam. Karena di situ ada stimulus lembar peraturan kelas yang menjadikan siswa merespon, oh iya, di dalam kelas ini ada peraturan untuk tidak gaduh ketika ada guru mengajar. Maka siswa merespon dengan tidak melakukan kegaduhan ketika ada proses belajar mengajar. Seperti itu. Dapat kita simpulkan bahwa menurut teori kontiguitas dari Guthrie ini, peningkatan hasil belajar bukanlah hasil berbagai respon yang kompleks terhadap stimulus-stimulus yang ada. Akan tetapi, peningkatan hasil belajar itu dicapai dari adanya asosiasi dari stimulus dengan respon yang baik. Stimulus dan respon itu memiliki hubungan yang kuat dalam membangun atau meningkatkan proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Nah, kita bisa contohkan yang sudah populer, contohnya itu 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Ya jelas, di situ siswa akan merespon bahwa ketika diberi pertanyaan, diberi stimulus berupa pertanyaan 2 ditambah 2 itu berapa? Maka siswa akan menjawab 4 karena di situ ada kedekatan. Kita berikan pertanyaan tersebut harus memberikan stimulus, juga harus melihat kondisi. Misal 2 ditambah 2 sama dengan 4, kita berikan pertanyaan itu pada anak kelas 2 SD, maka akan merespon dengan baik karena di situ ada kedekatan antara pertanyaan dengan jawaban. Nah, ketika tidak adanya kedekatan antara pertanyaan atau stimulus dengan jawabannya, maka tidak akan dihasilkan respon yang baik, tidak akan meningkatkan proses belajar. Misal di sini kita contohkan siswa kelas 2 SD diberikan pertanyaan penjumlahan ratusan. 200 ditambah 200. Kita mengharapkan respon yang cepat, maka tidak akan dihasilkan respon yang cepat. Karena apa? Siswa di usia segitu, siswa di jenjang kelas 2 SD itu menjumlah yang puluhan saja masih harus dihitung dengan secara tertulis, apalagi yang ratusan, maka tidak bisa merespon secara cepat. Itu. Jadi di sini yang memacu adanya respon yang baik, adanya peningkatan belajar yang baik, itu bukan hanya stimulus-stimulus yang diberikan saja, akan tetapi
Tetapi adanya hubungan atau asosiasi yang kuat dari stimulus dengan respon. Kedekatan antara stimulus dan respon itulah yang menjadikan peningkatan hasil belajar yang maksimal. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi ataupun kesalahan dalam menuturkan memaparkan materi mengenai teori behavioristik dari Guthrie ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Arum ya, sangat luar biasa banget ya, benar-benar sangat detail ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, bahwasanya teori behavioristik ini memang sangat banyak ya, ada Pavlov, ada Skinner, ada Guthrie. Nah, gitu ya. Jadi itu semuanya kita perlu yang namanya kita pahami ya. Toh kita juga pastinya karena kita itu jurusan bahasa Arab, pastinya juga teman-teman nantinya akan membina dan membimbing siswa-siswanya nanti. Nah, kita juga perlu yang namanya menguasai ilmu ini ya. Kita perlu yang namanya memahami semuanya dari ilmu ini. Dan ini juga sangat-sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya dari kami ya. Apabila dalam proses kami presentasi ada kekurangan atau ada kesalahan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.